Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adep Pramudia Buana dari kelas H PJKR dengan NIM 200301502022. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Yang pertama adalah keterampilan gerak. Konsep gerakan tubuh manusia. Gerakan manusia dipelajari secara cermat di dalam kinesiologi dan beberapa cabang ilmu dari kinesiologi, yaitu biomekanika, kinematika. Kinesiologi mempelajari gerakan manusia dari sudut pandang ilmu fisika. Di dalamnya terdapat analisis muskuloskeletal gerakan manusia berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum mekanika. Konsep tentang gerakan manusia tidak lepas dari konsep tentang gerakan pada umumnya. Gerakan adalah aksi atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari suatu titik tertentu sebagai pedomannya. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu gerakan bisa diketahui apabila ada titik tertentu yang digunakan sebagai petunjuk. Konsep tentang gerakan selalu berhubungan dengan konsep tentang ruang, gaya, dan waktu. Di dalam konsep ruang dikenal adanya arah, yaitu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Selain itu, dikenal juga adanya jarak, yaitu dekat, agak jauh, dan jauh. Dalam konsep gaya berbicara tentang pengaruh. Gaya yang berpengaruh adalah gaya internal dan eksternal. Gaya adalah pemacu gerakan. Agar gerakan bisa terjadi, gerakan yang berpengaruh itu karena cukup besar. Hubungan antara gerakan dan konsep waktu bisa dilihat dalam kenyataan bahwa gerak membutuhkan proses, sedangkan proses selalu membutuhkan waktu. Pengkajian gerakan benda. A. Gerakan ditinjau dari segi mekanis. Secara mekanis, gerakan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu gerakan translatori adalah gerakan di mana benda bergerak secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya gerakan bola yang ditendang. Apabila bola yang ditendang itu tidak berputar dan gerakannya lurus, maka gerakannya disebut gerakan rektilinear atau disebut linear. Sedangkan apabila bola itu jalannya melengkung, maka gerakannya disebut gerakan kurvilinear. 2. Gerakan rotatori adalah gerakan yang berpusat pada poros tertentu, misalnya gerakan tangan melenggang. B. Gerakan ditinjau dari segi muskular tubuh. Manusia dapat bergerak karena adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat menghasilkan gerakan menekuk, fleksi, melurus, ekstensi, atau berputar pada persendian atau disebut rotasi. Gerakan pada bagian-bagian tertentu dihasilkan dari kontraksi sekelompok otot-otot atau otot penggerak agonis. Pada sisi lain yang berkebalikan dengan otot-otot penggerak, ada otot-otot lain yang sifatnya menghambat pergerakan antagonis. Ada juga otot yang sifatnya mengatur gerakan sinergis. Jika otot-otot agonis, antagonis, dan sinergis bisa berfungsi secara serasi, maka gerakan bisa terjadi dengan lancar. C. Gerakan ditinjau sebagai suatu sistem. Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi yang beraksi sama-sama untuk satu tujuan yang sama. Gerakan tubuh dihasilkan dari 3 macam fungsi, yaitu yang bekerja sebagai suatu sistem. Fungsi itu adalah sistem penggerak, meliputi otot-otot, tulang, dan persendian. Yang kedua, sistem suplai, meliputi pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah. Yang ketiga, sistem kontrol, meliputi syaraf dan endokrin atau hormon-hormon dalam tubuh. D. Gerakan ditinjau dari tipe tugas otot-otot. Rangka tugas otot-otot kelompokkan menjadi 4, yaitu tugas menopang tubuh atau suatu beban. Tugas menopang tubuh bisa dibedakan berdasarkan sifat bidang tumpuannya, yaitu menopang tubuh pada permukaan yang padat, berdiri, duduk, berlutut, berdiri tangan, dan menopang tubuh pada benda cair atau mengapung. B. Tugas menopang beban. Tugas menopang bisa dilakukan dalam bentuk mendukung beban. Bebannya biasa di atas kepala, di pundak, di punggung, di lengan, atau di tangan. Tugas menahan tubuh atau menggelantung
juga memerlukan kontraksi otot yang bersifat statis atau kontraksi isometrik. Menggelantung dilakukan dengan cara berpegangan erat pada objek yang digunakan untuk menggelantung, untuk mengingatkan kaki dan posisi kaki menekuk pada lutut. Objek tempat menggelantung bisa berupa benda diam ataupun bergerak. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.